Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester prarancangan pabrik kimia dengan saya Misbahul Munir. Pada pertemuan kelas PPK ini, di mana dibagi menjadi beberapa pertemuan. Pada pertemuan 9, kami membahas langkah-langkah analisa dan sintesis proses di mana terdapat reaksi secara kimia maupun pemilihan reaktor yang digunakan. Pada pertemuan ke-10, di mana membahas unit operasi proses produksi suatu produk, di mana dari bahan baku menjadi produk. Dan pada pertemuan ke-11 yaitu pengendalian proses pada alat utama, yaitu kami mempelajari tentang controller. Dan pada pertemuan ke-12 di mana analisa ekonomi prarancangan pabrik. Dan pada pertemuan menjelang UTS kami mempresentasikan tugas akhir dari kemajuan TA yang sudah dikerjakan. Pada pertemuan ke-9 ini di mana membahas reaktor dan reaksinya. Reaktor sendiri secara umum adalah suatu alat proses di mana tempat terjadinya suatu reaksi berlangsung, baik itu reaksi kimia atau nuklir dan bukan reaksi secara fisika. Dan reaktor kimia penjelasannya adalah segala tempat terjadinya suatu reaksi kimia, baik dalam ukuran kecil seperti tabung reaksi sampai ukuran besar seperti reaktor skala industri. Ciri-ciri reaktor yaitu berdasarkan bentuknya ada reaktor tangki, reaktor pipa. Berdasarkan prosesnya ada reaktor batch, reaktor semi batch, dan reaktor secara kontinu, di mana ada reaktor pipa dan reaktor tangki. Berdasarkan keadaan operasinya ada reaktor isotermal, reaktor adiabatis, adapun reaktor yang berlangsung dalam fase gas cair, gas-gas dengan bantuan katalis padat, yaitu reaktor fixed bed dan fluidized bed. Ciri terjadinya suatu reaksi kimia yaitu di mana terkadang reaksi kimia ini terjadi tanpa secara kasat mata, sehingga tidak dapat diamati oleh mata. Namun untuk menunjukkan terjadinya reaksi kimia dapat dilihat dari beberapa perubahan yang terjadi. Di antaranya yaitu ciri-cirinya di mana terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, berubahnya fase zat yang bereaksi, misalnya dari fase padat menjadi fase cair. Adapun tujuan dari pengaruh pemilihan jenis reaktor yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan yang besar, membutuhkan modal yang kecil, operasinya sederhana dan murah, keselamatan kerja terjamin. Pemilihan jenis reaktor ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, fase zat reaksi dan reaksi, tipe reaksi dan persamaan kecepatan reaksi, serta ada tidaknya reaksi samping, kapasitas produksi, harga, alat, dan biaya instalasinya. Jenis reaksi kimia ada 4 yang saya ambil contoh. Sebenarnya ada banyak, cuma saya hanya mengambil contoh. Di mana ada reaksi pembentukan sintesis. Reaksi ini di mana zat yang lebih sederhana saling bergabung untuk membentuk senyawa yang lebih kompleks. Contohnya yaitu pembentukan H2 plus O2 menjadi H2O. Ada reaksi dekomposisi, di mana reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi sintesis, yaitu reaksi pemecahan. Contohnya yaitu HGO menjadi Hg plus O2. Ada reaksi pembakaran, di mana reaksi pembakaran ini merupakan reaksi antara bahan yang mudah terbakar dengan oksidator untuk membentuk produk teroksidasi. Contohnya yaitu CH4 metana plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Ada reaksi redoks, di mana reaksi redoks ini digambarkan suatu spesies mengalami kehilangan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah proses di mana suatu spesies memperoleh elektron. Nah, penggolongan kinetika reaksi kimia ini ada 2, di mana berdasarkan banyaknya fase yang terlibat, ada reaksi homogen, ada reaksi heterogen. Di mana reaksi homogen ini yakni sistem reaksi dengan fase tunggal berupa reaksi homogen fase gas atau reaksi homogen dalam fase cair. Reaksi yang terjadi seluruh bagian fase. Reaksi heterogen ini juga memiliki ciri-ciri yaitu yakni sistem reaksi yang mengandung lebih dari satu fase. Reaksi terjadi di permukaan antara fase. Contohnya yaitu sistem gas padat, gas cair, cair padat, gas cair padat.
Nah, berdasarkan keberadaan atau penggunaan katalis, ada reaksi katalitik dan ada reaksi non katalitik. Pasti reaksi katalitik itu menggunakan katalis dan reaksi non katalitik itu menggunakan katalis. Penggolongan kinetika reaksi kimia juga di sini ada berdasarkan mekanisme atau kompleksitasnya, di mana reaksinya sederhana, bisa tunggal searah atau reversible. Ada reaksi kompleks, yaitu reaksi bolak-balik atau reversible. Dan berdasarkan jenis pengoperasinya reaktor, ada reaksi pada sistem reaktor batch, ada reaksi pada sistem reaktor alir atau kontinu. Pengaplikasiannya pada TA saya yaitu di mana TA saya kebetulan ada reaktornya, di mana reaksi yang terjadi yaitu reaksi secara seri, di mana bahan baku etilen oksid menjadi plus amonia menjadi monoetanoamin, dan etilen oksid yang tidak bereaksi itu akan bereaksi kembali menjadi monoetanoamin membentuk dietanoamin. Dan etilen oksid yang tidak bereaksi dengan monoetanoamin akan bereaksi kembali dengan dietanoamin menghasilkan trietanoamin. Dan pada pertemuan ke-10 ini di mana membahas mengenai unit operasi bahan baku menjadi produk. Pabrik kimia atau industri kimia secara umum bertugas untuk melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, menjadi hasil atau produk yang digunakan. Pengolahan dilakukan atau dapat bersifat fisik maupun kimia. Dalam mengolah bahan mentah menjadi hasil, industri sangat memikirkan efisiensi yang pada intinya dilihat baik dari segi teknis maupun sosial ekonomi. Tujuan ini diwujudkan dalam praktek dengan asumsi dalam setiap operasi diupayakan mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya serta dalam waktu yang singkat dan biaya sangat murah. Yang pertama itu di mana unit persiapan bahan baku, di mana unit ini bertugas mempersiapkan bahan baku atau bahan mentah atau bahan dasar raw material sesuai dengan kondisinya, di mana kondisi ini dipersyaratkan pada unit pengolahan sebelum masuk ke unit sintesa produk, di mana persiapan ini berupa penyesuaian bentuk atau unit fase berupa kasar, kecil, serbuk, cair, dan sebagainya. Penyesuaian konsentrasi atau komposisi, di mana bisa murni, pekat, encer, larutan, dan sebagainya. Penyesuaian kondisi, di mana tekanan, suhu, konsentrasi, dan yang terakhir transportasi bahan dasar atau pengambilan bahan baku sebelum diolah unit proses. Dan pada alat yang digunakan yaitu bisa blade conveyor, bisa mixer, bisa apa namanya yang intinya alat-alat untuk merubah bahan baku ini untuk menjadi produk lebih lanjut. Dan pada unit pengolahan atau sintesa, di mana bertugas untuk melakukan pengolahan bahan dasar tadi, yang dimana untuk mengubahnya menjadi senyawa hasil yang diinginkan. Pengolahan dapat bersifat fisika maupun kimia. Namun untuk industri kimia, pengolahan dilakukan secara umum dapat berupa pengolahan kimia. Pada unit pengolahan ini, bahan baku diubah menjadi hasil produk dalam sintesa itu. Dan di sini biasa terjadi dalam reaktor. Hasil dari unit pengolahan ini masih berupa campuran dan sisa-sisa bahan baku hasil reaksi samping, inert, dan yang mungkin memerlukan pemurnian atau pengolahan lanjut agar diperoleh spesifikasi yang diinginkan. Tugas tersebut dikerjakan oleh unit selanjutnya yaitu unit finishing atau unit akhir. Dan di sini alatnya lebih kompleks di mana bisa melakukan digunakan alat distilasi, separator, ada reaktor, dekanter, dan sebagainya. Dan pada unit finishing atau pengolahan akhir ini, di mana bertugas untuk melakukan pengolahan akhir setelah melewati beberapa step tadi, hasil yang keluar dari unit ini kemungkinan masih memerlukan penyesuaian kualitas. Penyesuaian kualitas itu berupa penyesuaian dalam bentuk fase, penyesuaian komposisi atau konsentrasi, penyesuaian kondisi seperti suhu dan tekanan, dan pengantongan penyimpanan atau gudang.
Dan dalam tugas akhir saya ini, di mana pengaplikasiannya dari raw material yaitu bahan baku masuk ke mix point, setelah itu masuk ke reaktor, dan di sini terjadi reaksi dengan bantuan katalis. Setelah itu bahan baku yang tidak ikut reaksi akan masuk ke separator untuk dipisahkan produk antara bahan baku yang tidak bereaksi dan bahan baku yang tidak bereaksi itu masuk ke reaksi cycle dan masuk ke mix point kembali. Setelah itu produk dimurnikan dengan alat yaitu menara distilasi, di mana produk atas menghasilkan MEA dan produk bawah DA dan TA. Dan di mana DA dan ini masuk lagi ke menara distilasi untuk dimurnikan kembali produk atas DA dan produk bawah TA. Dan pada pertemuan ke-11 ini yaitu pengendalian proses pada sistem PNAD, di mana pengendalian proses ini merupakan rekayasa yang melibatkan suatu algoritma serta mekanisme untuk mengendalikan sebuah keluaran dari proses dengan hasil yang diharapkan. Sebagai contohnya, yaitu temperatur reaktor kimia harus dikendalikan agar menjaga keluaran suatu produk. Tujuannya yaitu keamanan, kehandalan operasi, dan keuntungan ekonomi. Pada sistem pengendalian operasi ini, pengendalian ini dilakukan untuk mempertahankan variabel sehingga tetap pada kondisi yang diinginkan. Pengendalian yang diterapkan pada perancangan pabrik ini adalah pengendalian yang menggunakan feedback control conservation. Sistem pengendalian feedback control conservation mempunyai beberapa keuntungan yaitu biayanya murah dan pengaturan sistem pengendaliannya lebih sederhana. Selain itu, feedback control conservation dapat mengukur secara langsung variabel yang dikendalikan dengan tujuan untuk mengatur harga variabel yang dimanipulasi. Adapun conservation sistem pengendalian feedback dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dan di sini sangat kompleks sekali mengenai sistem pengendalian prosesnya. Ya, lanjut kita masuk ke instrumentasi pada pengendalian proses, di mana instrumentasi ini meliputi pengukuran, penampilan, pengontrolan, dan perekaman dari data variabel-variabel yang terlibat dalam proses. Prinsip ini adalah mampu mentransmisikan nilai dari variabel yang diukur menjadi nilai pada variabel lain yang dapat terbaca. Biasanya, pabrik pembuatan yang terdapat reaksi kimia merupakan suatu susunan atau rangkaian dari berbagai unit pengolahan yang terintegrasi satu sama lain secara sistematik dan rasional. Tujuannya yaitu untuk mengoperasikan pabrik secara keseluruhan adalah sebagai reaksi dari bahan baku menjadi produk. Nah, dalam pengoperasian pabrik kimia ini banyak gangguan dari luar yang biasa dialami. Berikut ini ada 5 persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pengoperasian pabrik, yaitu terjaminnya keamanan, terpenuhinya spesifikasi produk, peraturan lingkungan, kendala-kendala operasional pada proses, keekonomisan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Dan berikut ini beberapa kode alat instrumen setiap alat diantaranya yaitu ada P pressure, L level, F flow, T temperatur. Ini untuk angka di awal, dan untuk angka di akhir yaitu ada untuk huruf pertama di awal yang digunakan untuk menunjukkan variabel itu yang tadi, dan ini huruf berikutnya yang digunakan untuk menunjukkan fungsi komponen atau untuk mengubah arti huruf pertama, di mana ada I indikator, R recorder, C controller, dan T transmitter. Dan ini contohnya yaitu tadi huruf pertama misalnya T, huruf kedua C, di mana temperatur controller ini kodenya, dan ada PC pressure controller, ada TI temperatur indikator, PI pressure indikator, VIC flow indikator controller, VIC transmitter indikator controller, seperti itu. Alat utama di sini saya ambil contoh sistem pengendalian alat utama pada reaktor, di mana alat utama di sini yaitu bubble column reaktor yang saya ambil contohnya, yang dilengkapi jaket pendingin, melibatkan satu macam pengendalian proses. Sistem ini bertujuan agar produksi P0 menjadi efisien. Jenis alat pengendalian proses yang digunakan pada alat utama reaktor adalah sebagai berikut, di mana ada TIC, temperatur indikator controller, fungsinya yaitu untuk mencegah terjadinya perubahan temperatur atau menjaga agar temperatur di reaktor konstan. Dan yang kedua yaitu TIC,
uh, MAP, FIC, Flow Indicator and Controller, di mana fungsinya yaitu menjaga agar jumlah aliran umpan masuk menuju reaktor tetap. Jadi umpan masuk ini dipasang VAP, dan di sini ada FIC, Flow Indicator Controller, untuk menjaga aliran, dan di bawahnya itu air pendingnya masuk. Karena digunakan jaket pendingin, maka dilakukan kontrol terhadap temperatur TIC. Dan untuk pertemuan ke-12 ini yaitu evaluasi ekonomi, di mana analisa ekonomi dalam perancangan pabrik kimia ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kelayakan penanaman modal dalam serangkaian hasil kegiatan produksi yang terdapat dalam pabrik. Analisa ekonomi yang dilakukan meliputi peninjauan kebutuhan investasi modal, besarnya laba yang diperoleh, lamanya investasi modal, titik impas atau biasa disebut break-even point terhadap volume produksi dan informasi ekonomi lainnya. Dan pendekatan ini juga dapat dihitung melalui analisa ekonomi. Dalam evaluasi ekonomi ini ada beberapa poin penting yang harus dipelajari. Di antaranya itu total capital investment atau TCI, komposisi permodalan, dan yang terakhir hasil analisis ekonomi. TCI, total capital investment, yaitu jumlah modal investasi tetap dan modal kerja yang diinvestasikan untuk mendirikan dan menjalankan pabrik. Sehingga TCI dapat dirumuskan menjadi yang pertama itu fixed capital investment atau modal investasi tetap, di mana merupakan modal yang diperlukan untuk pembelian peralatan dan membangun sistem pabrik. Dan FCI ini dibagi beberapa definisi. Yang pertama, direct fixed capital investment (DFCI) atau modal investasi tetap langsung, dan yang kedua indirect fixed capital investment (IFCI) atau modal investasi tetap tidak langsung. Dan berikut ini ada komposisi permodalan. Di sini saya ambil contoh total modal yang diperoleh untuk produksi pabrik ini 1 miliar. Modal sendiri yang dipunyai yaitu 200 juta, maka dikalikan dengan 80% dari total pinjaman. Pinjaman banknya sebesar 800 juta, dikalikan dengan 11,52%, dan suku bunga per tahun yaitu 10%, di mana kami melihat setiap tahunnya pasti ada kenaikan suku bunga, dan jangka waktu pinjamannya itu 5 tahun, supaya tidak terlalu lama untuk proses pelunasannya, dan grid periodnya itu 1 tahun selama pembangunan pabrik. Jadi pabrik ini dibangun dalam jangka waktu 1 tahun. Di mana pembayaran bunga pinjaman pertama dimasukkan dalam investasi modal tetap, tetapi ini tidak langsung. Sedangkan bunga pinjaman selanjutnya diperhitungkan dalam biaya produksi setelah masa konstruksi selesai dan pabrik beroperasi. Pembayaran angsuran pertama dimulai pada akhir tahun pertama setelah pabrik beroperasi secara komersial. Berikut ini adalah hasil analisanya, di mana break-even point atau BP, di mana tingkat kapasitas produksi, di mana nilai total penjualan besi sama dengan nilai total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi di sini perusahaan tidak untung dan tidak rugi dalam BP-nya. Perhitungan laba rugi. Perhitungan ini memberikan gambaran tentang kemampuan untuk mengembalikan modal investasi sebesarnya pajak perseroan. Laba yang diperoleh sangat tergantung pada penerimaan pengeluaran ongkos pabrik. Besarnya pajak penghasilan perseroan yang harus dibayar sesuai dengan besarnya laba kotor yang diperoleh dan dihitung berdasarkan laba kotor yang diperoleh dan dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. Dan di sini ada minimum payback period, yaitu sering disebut MPP, di mana jangka waktu minimum pengembalian modal investasi. Pengembalian ini berdasarkan laba bersih ditambah biaya penyusutan atau depresiasi, share value, dan tanah yang biasa disebut net cash flow. Perhitungan MPP ini dilakukan dengan cara menjumlahkan laba bersih dengan depresiasi setiap tahunnya, sehingga memberikan jumlah yang sama dengan jumlah total modal investasi. Dan yang terakhir yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return adalah tingkat suku bunga pinjaman, di mana dalam persen ini pada saat net cash present value
sama dengan 0. Dalam kurun waktu umur teknis mesin, peralatan, atau kurun waktu yang diharapkan lebih cepat dari umur teknis. Analisa IRR ini dilakukan untuk menilai kelayakan penilaian suatu pabrik. Dan yang terakhir ini yaitu penerapan materi kuliah perancang pabrik. Ketiadaan pengalaman dalam merancang suatu pabrik, di mana dalam hal ini yaitu pabrik kimia, merupakan tantangan yang saat ini dihadapi oleh mahasiswa yang sedang menempuh penyelesaian tugas akhir ini, di mana mahasiswa perlu mengambil mata kuliah perancangan pabrik ini. Untuk itulah informasi dari dosen pengampu ini memberikan penjelasan lebih mengenai informasi dalam mendesain perancangan pabrik ini. Jadi untuk memudahkan mahasiswa dalam hal analisa gambar, analisa pemahaman dalam mengerjakan step by step, seperti halnya bab 1, bab 2. Bab 1 misalnya analisa pasar, di mana ekspor impor, ada juga neraca massa energi. Jadi sungguh besar manfaat matkul dari KTK ini karena memberikan gambaran lebih untuk dapat membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.